Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video kelima dari teori struktur data. Kita melanjutkan dari video sebelumnya yang keempat. Nah, video kelima kita masih membahas tentang searching pada array. Jadi kita review sejenak bahwa di video ketiga kita sudah bicara tentang sequential searching, di mana kita melakukan data pada array dengan cara membandingkan satu persatu secara berurutan. Kemudian di binary search kita itu sudah mempelajari tentang bagaimana kita mencari data dalam array tapi dengan cara mengenali posisi indeksnya, kemudian kita bagi dua, kita cari datanya mulai dari tengah. Kalau datanya dibandingkan ternyata sama, ketemu. Kalau datanya yang dicari dengan data yang ada di tengah lebih besar, maka pencariannya itu dengan menaikkan indeks ke kanan. Tapi kalau ternyata data yang dicari dan dibandingkan dengan data yang di tengah dia lebih kecil, maka data yang di tengah, karena data yang dicari lebih kecil, maka dia mencarinya mundur ke belakang. Itu sequential search dan binary search. Nah, yang ketiga kita akan masuk ke interpolation search, ya. Seperti namanya, interpolasi, kita melakukan pencarian, tapi tidak berbeda pastinya dengan sequential dan binary. Bedanya apa? Kalau di sequential search ini kita langsung akan mencari, sama prinsipnya masih sama tadi, tapi kita di sini melakukan perhitungan dengan menggunakan sebuah rumus interpolasi. Jadi rumusnya kalau dilihat di modul ini contoh arraynya, ini sama dengan yang ada di modul halaman 11, tapi coba saya sederhanakan karena kalau dimodulkan dia bentuknya berupa tabel yang kompleks. Saya sederhanakan, saya ambil angka arraynya yang akan dihitung seperti itu. Nah, yang digunakan pada interpolation search yaitu adalah rumus mencari posisi. Kalau tadi di binary rumus mencari posisi awal, ya. Kalau di sini kita mencoba langsung mencari posisi di mana data itu ditemukan. Jadi kita mengkombinasikan perhitungannya dengan antara data yang ada di value sama yang di index. Kalau di binary tadi yang kita cari kan cukup kita hitung indeksnya, posisinya. Tapi kalau di sini kita kombinasikan, jadi kayak kita semacam menebak, langsung mencari posisi di mana data itu berada. Nah, rumusnya saya tuliskan supaya lebih jelas. Posisi, ya, jadi ini langsung menebak posisi data yang dicari ada di mana. Rumusnya adalah kunci dikurang data low. Nanti saya jelaskan apa ini, gitu ya. Sorry. Ini kayaknya nanti nggak cukup kesampingkan. Saya ulangi sekali lagi. Ke sini. Posisi sama dengan kunci dikurang data low, gitu ya, dibagi dengan data high. Data high-nya dikurang dengan data low. Nanti teman-teman harus bisa memahami apa itu kunci, apa itu data low, apa itu data high, dan seterusnya, dikali dengan high dikurang low ditambah low. Nah, rumusnya cukup panjang. Nah, yang perlu dipahami ini, apa itu kunci, apa itu data low, ada data low, ada data high, terus ada high tanpa data, ya, kalau ini data low, data high, gitu. Kalau di sini high saja, low saja, tambah low saja. Nah, jadi itu rumusnya. Nah, kita coba lihat langsung contohnya. Jadi gini, sambil memahami nanti apa itu data low, data segala macam, gitu ya. Yang pertama yang harus kita pahami adalah kunci. Kunci itu adalah angka yang dicari. Jadi posisi kita cari kunci. Contohnya di sini kita akan mencari angka 88. Kalau di modul yang dicontohkan angka 88 ini yang akan kita cari. Maka kuncinya adalah 88. Jadi posisi sama dengan 88 dikurangi dengan data low. Data low itu artinya data paling kecil yang ada
ada dalam array ini. Ya, data paling kecil, bukan indeksnya, tapi data paling kecil. Kalau kita lihat datanya sudah diurutkan, maka data paling kecilnya adalah 25. Maka dikurang 25. Habis itu dibagi dengan data high. Data high itu adalah data yang paling besar. Oke, biar sama dengan di modul saya sesuaikan. Ini masih sampai 100, saya hapus saja biar samakan di modul. Nah, di modul itu paling besar angkanya adalah 96. Maka di sini 96 dikurangi data low sampai ini ya, berarti 25. Habis itu dikali dengan high. Nah, bedanya kalau data low dan data high itu datanya, tapi kalau high saja maka indeksnya. Indeks tertinggi berapa? Indeks tertinggi sini adalah 7, maka dikali dengan 7 dikurangi dengan data paling rendahnya berapa? Low itu data paling rendah, yaitu indeks rendahnya 0. Dikurangi dengan 0 ditambah 0 sama dengan, nah berapa kalau dihitung? 88 dikurang 25 berapa? Dibagi 96 kurang 25, baru setelah itu hasilnya dikalikan dengan ini 7 tambah 0, 7 tambah 0, nah, berarti data ini dikali ini. Dapatnya berapa? Di modul ditemukan hasilnya adalah 6. Seperti itu. Artinya apa? Datanya ada di indeks 6. Coba kita cek indeks 6 set. Datanya 88, kita cek. Kunci tadi yang dicari adalah 88. Sama ya? Nih. Jadi indeks 6 data 88 benar. Jadi dengan menggunakan rumus interpolation seperti ini, kita langsung menebak di mana posisi datanya ada. Di indeks berapa datanya bisa ditemukan dengan menggunakan rumus. Oke? Itu. Nah, pertanyaannya yang pertama, apakah datanya di sini harus diurutkan ascending seperti tadi pada binary search? Ayo, jawabannya seperti apa? Harus atau tidak? Karena di sini pakai rumus kan, tidak ada rumusnya. Apakah harus berurutan atau tidak? Coba nanti kita jadikan ini bahan latihan. Gimana kalau tidak diurutkan, apakah datanya tetap ketemu atau tidak? Oke? Yang kedua, pertanyaan berikutnya mungkin. Nah ini kalau di modul, bagaimana kalau yang dicari angka yang tidak ada di sini? Jadi kalau di modul itu contohnya, gimana kalau kunci sama dengan 60? Artinya kita akan mencari data 60. Setelah dihitung, berarti kalau kita masukkan ke sini, gitu ya. Ini 60 dikurang 25. Habis itu, ini tetap ya, sorry, ini tadi 96 kurang 25. Seperti itu. Setelah dihitung, ini ketemu angkanya adalah 3. Artinya, kalau kita cari angka dengan kunci 60, rumus ini akan mengarahkan kita ke indeks 3. Begitu kita cek indeks ketiga, ternyata datanya bukan 60, tapi 56. Nah, jika ternyata datanya itu tidak sama, maka kita akan lakukan proses kayak tadi di binary. Kita cek 60 lebih besar atau lebih kecil. Ternyata 60 itu lebih besar dari 56. Kalau lebih besar, maka kita akan lakukan penambahan indeksnya 1. Kita tambahkan indeksnya, kita cek ke samping kanan, kita cek ternyata di sini begitu kita tambah 1, indeks 4 datanya 63, bukan 60. Artinya begitu kita cek 60 apakah sama dengan 63, ternyata 60 itu lebih kecil dari 63. Di sini dia lebih besar, begitu di sini dia lebih kecil. Artinya apa? Kalau terjadi seperti ini, maka kesimpulannya data tidak ditemukan. Kenapa nggak dicari ke samping lagi? Ops, jadi keceplosan, jadi kita tahu dong. Artinya karena memang sudah berurutan. Jika tidak ada di sampingnya, tidak mungkin dia ada di sampingnya lagi seperti itu. Oke, itu penjelasan tentang interpolation search. Artinya, oh iya, ketinggalan. Kalau ternyata tadi yang dicari angka 45 contohnya, maka nanti di sini begitu dibandingkan ternyata 45 lebih kecil dari 56, ya dia akan
indeksnya dikurangkan, dicari ke samping seperti itu ya. Jadi basicnya masih ada bawaan dari tadi cara binary search, yaitu mencari ke samping kanan atau ke samping kiri. Bedanya dia akan langsung mencoba menebak posisi. Jika posisi yang tidak sesuai, dilakukan perbandingan. Perbandingannya bisa ke samping kanan atau bisa ke samping kiri. Itu penjelasan tentang interpolation search. Semoga bisa dipahami dengan baik. Jadi sampai di sini pembahasan tentang searching pada array. Sequential search kita membandingkan satu persatu. Binary search kita melakukan pencarian dimulai dari titik tengah indeks. Yang ketiga adalah interpolation search, kita melakukan pencarian posisi dengan langsung menggunakan rumus untuk menebak posisinya ada di mana. Jika posisi yang ditebak tidak sesuai, maka oper ke kanan jika lebih besar atau oper ke kiri jika lebih kecil. Demikian, semoga bab searching pada array ini bisa dipahami dengan lengkap. Nanti di praktikum kita coba langsung bagaimana kode pemrogramannya seperti itu. Dan ya, sekali lagi, jika ada yang kurang jelas, jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.